ASEAN All-Star tak laku. Malaysia malah serang PSSI. Para pemain ASEAN tak mau dilatih Kim Sang-sik. Formasi mengerikan Patrick untuk hentikan langkah timnas Cina. Selengkapnya, hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya teman-teman memberikan like ke video ini karena like ini gratis. Vietnam sebenarnya menyadari jika laga melawan Man United hanyalah mengejar komersialitas, sehingga sulit untuk bisa mendapatkan keuntungan segi profesionalitas dari pertandingan itu. Sejauh ini sudah ada 14 pemain yang dikabarkan akan bergabung memperkuat ASEAN All-Stars. Sebelumnya Malaysia, Indonesia, dan Thailand kompak mengirim 2 pemain ke skuad tersebut. Namun tiba-tiba para pemain tersebut seperti ditarik kembali. Federasi Malaysia, FIM misalnya. FIM mengaku tidak bisa membiarkan 2 pemain mereka bergabung, Sergio Aguero dan Dominic Tan. Khususnya para pemain dari negara-negara Asia Tenggara dengan level sepak bola yang bisa dikatakan sudah maju. Meski begitu, daya tarik Kim Sang-sik dianggap kurang mampu membuat para pemain bertahan di skuad ASEAN All-Stars. Hal ini menjadi pertanyaan besar publik Vietnam. Mengapa banyak pemain mundur dari skuad ASEAN? Vietnam pusing setelah sejumlah negara ASEAN satu persatu menarik mundur pemain mereka dari panggilan memperkuat ASEAN All-Stars. ASEAN All-Stars dibentuk untuk menghadapi Manchester United dalam tur pramusim mereka di Malaysia pada 28 Mei 2025 mendatang. Pelatih kepala timnas Vietnam, Kim Sang-sik, ditunjuk menukangi tim ASEAN All-Stars dengan sejumlah pertimbangan penting. Salah satunya, Kim Sang-sik berhasil membawa timnas Vietnam keluar sebagai juara Piala AFF 2024 setelah 6 bulan bergabung. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita ulas terlebih dahulu latar belakang dari kontroversi yang melibatkan laga ini. ASEAN All-Stars, sebuah tim yang terdiri dari pemain-pemain terbaik, dijadwalkan akan berhadapan dengan klub raksasa asal Inggris, Manchester United, dalam sebuah laga eksibisi. Pertandingan ini dianggap sebagai kesempatan besar bagi para penggemar sepak bola di kawasan ASEAN untuk melihat pemain-pemain top dunia berlaga di tanah Asia. Namun di balik euforia tersebut, sebuah drama besar muncul. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dikabarkan berusaha memaksakan agar 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia, Jai Itzes dan Ula Romeni, bergabung dengan skuad ASEAN All-Stars 2025. AFF bahkan dikabarkan ingin menjemput fakta kedua pemain tersebut tanpa seizin PSSI, yang tentunya menimbulkan ketegangan di dalam tubuh Federasi Sepak Bola Indonesia. PSSI menilai bahwa upaya AFF tersebut sangat merugikan Indonesia, terutama karena melibatkan pemain yang saat ini sangat penting dalam persiapan timnas. Untuk pertandingan internasional yang lebih besar, PSSI menegaskan bahwa mereka tidak bisa membiarkan pemain-pemain kunci mereka bergabung dalam laga eksibisi yang tidak jelas manfaatnya, terlebih dengan adanya potensi gangguan terhadap persiapan timnas. Ketegangan ini berkembang, FIFA akhirnya turun tangan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di situs web FIFA, Badan Sepak Bola Internasional ini menyatakan bahwa mereka menilai situasi yang melibatkan ASEAN All-Stars sebagai sebuah tekanan yang melanggar prinsip fair play dan sportivitas yang harus dijaga dalam semua bentuk kompetisi sepak bola internasional. FIFA mengkritik keras langkah AFF yang memaksakan pemain dari timnas Indonesia untuk bergabung dalam pertandingan yang tidak diatur dengan benar. Mereka juga menyoroti pelanggaran terkait jadwal dan persiapan timnas yang dapat mengganggu persiapan negara-negara peserta dalam kompetisi resmi. Dengan pertimbangan tersebut, FIFA kemudian memutuskan untuk membatalkan pertandingan antara ASEAN All-Stars dan Manchester United. Keputusan ini disambut dengan reaksi campur aduk dari berbagai pihak. Banyak yang merasa kecewa, namun banyak juga yang mendukung keputusan tersebut, khususnya di Indonesia, yang merasa bahwa mereka telah dilindungi dari tekanan yang tidak adil. Malaysia, yang sebelumnya menjadi tuan rumah pertandingan eksibisi ini, langsung mengeluarkan pernyataan keras setelah pembatalan tersebut. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menuding PSSI sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan acara besar ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, FAM menyebut PSSI telah mengganggu rencana ASEAN All-Stars dan merusak solidaritas antar negara-negara ASEAN. Sebuah sumber dari FAM bahkan menyatakan bahwa jika PSSI tidak melakukan fancy, pertandingan tersebut pasti akan berjalan dengan lancar. Dan mereka juga menyebut PSSI sebagai penghalang utama bagi kesuksesan proyek ASEAN All-Stars. Beberapa media di Malaysia pun dengan keras menulis tajuk-tajuk provokatif, seperti PSSI merusak keberhasilan ASEAN All-Stars, dan Indonesia harus bertanggung jawab atas pembatalan ini. Mengapa Malaysia sebagai tuan rumah menyalahkan
PSSI, Malaysia, yang sebelumnya berperan sebagai tuan rumah untuk pertandingan ASEAN All-Stars, melawan Manchester United, merasa sangat dirugikan oleh keputusan FIFA. Mereka melihat pembatalan pertandingan ini sebagai sebuah kerugian besar, tak hanya bagi mereka sebagai penyelenggara, tetapi juga untuk seluruh kawasan ASEAN yang sudah menantikan kesempatan langka ini. Malaysia tentu berharap acara tersebut berjalan lancar dan memberikan dampak positif. Siapa 11 orang terbaik yang akan berdiri di garis depan saat Garuda menjamu Cina? Dalam laga hidup mati, penentu nasib menuju pentas dunia. Di atas papan taktik penuh tekanan, satu formasi telah disiapkan. Bukan sembarang susunan, melainkan strategi tempur untuk memenangkan pertempuran besar ini. Formasi 3-4-12 akan menjadi senjata utama timnas Indonesia. Memang hingga kini masih belum ada kejelasan soal hukuman kartu kuning yang diperlukan, yang diterima oleh Martin Paes. PSSI kabarnya tengah mengajukan banding. Berharap sang tembok terakhir Garuda bisa tetap tampil di laga krusial kontra Cina. Namun jika banding itu kandas, maka satu nama yang siap mengemban tanggung jawab besar menjadi benteng terakhir penjaga gawang Garuda Timnas adalah Emil Audero. Ini bukan hanya menjadi laga hidup mati bagi Timnas, tapi juga bisa menjadi debut paling menentukan dalam karir seorang Emil Audero. Debut di tanah air, debut di gelar Bung Karno, dan debut dalam pertarungan yang bisa mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Iya, Emil datang bukan tanpa kontroversi. Meski dukungan supporter terus mengalir, tak bisa dipungkiri ia masih berdiri di tengah usaran keraguan dan kritik. Namun justru disitulah letak kisah besarnya. Di balik pundaknya kini, harapan 270 juta rakyat Indonesia bergantung padanya. Di garis pertahanan akan berdiri 3 tembok kokoh, Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Huebner. 3 sosok yang tak hanya bertugas menjaga benteng pertahanan, tapi juga menjaga kehormatan sebuah bangsa. Mereka bukan hanya bermain sebagai defender, mereka adalah benteng terakhir. Para gladiator yang berdiri sejajar, bahu-membahu tanpa celah. Ridho, Jay, dan Justin, 3 nama, 1 nyawa. Trio pertahanan yang hanya sekali tersungkur, tepatnya saat melawan Jepang. Dan selebihnya, mereka adalah trio yang saat dimainkan bersama, Timnas menjadi tak terkalahkan. Dalam sejarah panjang Timnas Indonesia, belum pernah ada barisan back yang sekokoh ini. Painter bukan hanya ball ein Versma, mereka bergerak seperti satu tubuh, satu napas, dan satu kehendak. Dan ketika satu dari mereka absen, kekompakan itu rapuh dan kemudian runtuh, seperti istana pasir yang diterjang oleh badai. Ya, nama-nama seperti Mesil Harris, Jordi Amat, hingga Elkan Bagot mungkin siap menanti di bangku cadangan, tapi formasi 3 back sejajar untuk laga sekrusial ini hanya pantas diisi oleh Jay, Justin, dan Ridho. Mereka adalah perisai Garuda, dan di laga penentuan ini, takdir bangsa akan dipertaruhkan di pundak mereka. Di posisi back kiri dan kanan Timnas akan ada nama Kelvin Verdon dan Kevin Dix. Saat kita menoleh ke sisi lapangan, 2 sosok inilah yang bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehancuran. Duet Kevin Dix dan Kelvin Verdon, duet yang saat ini bisa disebut sebagai kombinasi terbaik yang dimiliki oleh Timnas Indonesia di sektor sayap pertahanan. Khusus nama Kelvin Verdon, kita semua tahu, dia bukan pemain biasa. Ia adalah senjata yang tajam ketika ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu bermain sebagai fullback kiri. Namun sayangnya, 2 kali sudah kita menyaksikan Verdon dipaksa bermain di posisi yang bukan habitat aslinya, yaitu left center back atau LCB. Namun saat Verdon kembali ke habitat aslinya di sisi kiri pertahanan, segalanya berubah. Ia bukan hanya kuat dalam bertahan, ia pun mampu menyerang, meneror, dan menciptakan ruang untuk menyuplai peluang. Dan saat ia terlambat turun, 3 back sejajar di belakangnya siap menopang dan menutup ruang yang Verdon tinggalkan. Sebuah sistem yang membuatnya bisa bermain tanpa beban. Dan ketika Verdon bermain tanpa beban, maka Verdon adalah mimpi buruk bagi lawan. Menempatkan Kelvin Verdon di posisi LCB adalah seperti menaruh mesin jet di sepeda kayu. Sungguh mubazir rasanya. Namun menaruhnya di sisi kiri sebagai fullback, itu seperti menyalakan rudal yang siap menembus jantung pertahanan lawan. Dan dalam laga sebesar ini, saat melawan tim sekuat Cina, kita tak bisa salah menempatkan senjata. Verdon harus bebas. Verdon harus menyerang. Dan Verdon harus menjadi dirinya sendiri. Karena di pundak si pendiam inilah harapan bangsa bisa terbang. Dan saat kekeliruan menempatkan Verdon kembali diambil seperti yang lalu, maka mimpi itu bisa saja runtuh. Di sisi kanan pertahanan Garuda, sebuah kejutan besar tampaknya tengah dipersiapkan. Sebuah perubahan yang bisa menjadi mimpi buruk bagi timnas Cina. Di lag pertama melawan negeri tirai bambu ini, posisi bek kanan menjadi titik terlemah bagi timnas Indonesia. Itu bukan hanya kesalahan, itu adalah momentum yang mengubah arah permainan. Itu sebuah pertandingan yang menjadi penyebab dari tergelincirnya Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Namun kini sosok baru siap mengambil alih. Ya, dialah Kevin Dix. Memang debutnya bersama Garuda tak berjalan mulus. Ia tampil pertama kali melawan Jepang dan Indonesia harus tunduk. Laga keduanya melawan Australia, ia tampak belum menyatu.
Dan yang paling dikenang saat itu adalah gagalnya ia mengeksekusi penalti penting, sebuah momen sunyi yang mengguncang kepercayaan banyak pihak. Tapi inilah perbedaan antara pemain biasa dan memanfaat. Mereka yang terlahir untuk jadi besar. Pemain Eropa seperti Kevin Dix tidak berhenti pada kegagalan.